Hidup adalah segala sesuatu yang dapat bergerak, bernafas, dan beraktivitas sesuai kehendak pribadi yang hidup itu, dan pastinya belum mati. Makna hidup adalah persoalan yang berkaitan dengan keutamaan kehidupan dan keberadaan secara umum. Bisa juga diungkapkan dengan kalimat tanya, apa yang harus saya lakukan? Mengapa saya ada di sini? Dan apa tujuan hidup saya? Menurut Kireneis, satu-satunya tujuan hidup adalah kesenangan di masa sekarang, bahwa manusia harus melakukan apa yang membuat mereka paling bahagia saat ini, daripada merencanakan masa-masa depan yang pada akhirnya selalu tidak dapat diketahui dan tidak pasti. Apakah kebahagiaan, kesuksesan, penderitaan, dan kegagalan adalah akhir hidup? Ada yang mengatakan bahwa manusia sama dengan binatang, di mana tidak ada perbedaan mendasar antara manusia dan mamalia lain, yang lebih tinggi tingkatnya dalam kemampuan mental, ekspresi wajah, emosi, dan moral. Perbedaannya Namun hanya Allah perbedaan menciptakan kita derajat, dengan gambarnya bukan jenis. karena makna Jika dan manusia tujuan sama yang dengan meaningful, binatang, yaitu apakah serupa berarti Allah hidup ini atau serupa hanya Kristus? sekedar hidup saja? Atau ada tujuan lain yang binatang mungkin tidak dimilikinya? Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan. Apakah hanya sekedar perjuangan dan akhirnya selesai? Ada juga yang mengatakan hidup ini simple. Asal masih hidup, maka sesuatu dapat dikatakan hidup. Apakah hanya sekedar itu arti hidup yang sesungguhnya? Bahkan nihilisme mengatakan bahwa hidup ini tak ada artinya, meaningless. Jika benar hidup ini meaningless, berarti hidup ini tidak penting karena pada akhirnya akan mati. Tapi bagaimana dengan penderitaan, kesusahan yang kita alami di dunia ini? Apakah itu hanya kutukan dan penghukuman belaka tanpa ada arti dan maksud tertentu? Dengan demikian kita manusia menderita, berjuang untuk mendapatkan dan mewujudkan sesuatu, maka semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Hidup ini tidak ada artinya, seperti yang dimaksud oleh penganut nihilisme tadi. John Orbet di bukunya yang berjudul Ketika Permainan Berakhir, Semuanya Kembali ke Dalam Kotak, mengatakan perjalanan di dunia ini dimulai dari lahir, hidup, dan akhirnya mati. Melalui bukunya ini, Orbet mengajak bahwa meskipun hidup ini pada akhirnya akan mati, tetapi selagi masih hidup, lakukan hal-hal yang penting dan berarti. Sebab ketika sudah mati, maka kita tidak sia-sia menjalani hidup ini, karena kita telah melakukan sesuatu yang memang penting dan berarti. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari ayat ini kita belajar untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga kita mengerti hidup di dunia ini endingnya kemana dan bagaimana menjalaninya. Manusia diciptakan atas dasar kasih Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Menurut gambar dan rupa Allah artinya manusia diciptakan dengan dikaruniakan kemampuan untuk merefleksikan sifat-sifat moral Allah, yaitu kasih, keadilan, kekudusan, kebenaran, kehendak bebas, kreativitas, dan lain-lain. Dengan tujuan manusia dapat menggunakan kehendak bebasnya untuk taat pada akhirnya mencapai keberadaan menurut rupa Allah, yaitu serupa seperti Dia. Inilah tujuan akhir hidup manusia yang satu-satunya. Sebagai gambarnya Allah, manusia mewarisi sifat-sifat Allah yang mengarahkan, menuntun kita untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu serupa dengan pencipta kita, yaitu Allah. Kita sudah diberikan pemahaman dan pengertian akan Allah dan kehendak-kehendak Allah dalam setiap kita. Dengan begini, kita diciptakan bukan hanya sekedar hidup saja, setelah itu mati dan akhirnya udah tidak ada lagi. Namun Allah menciptakan kita dengan gambarnya karena makna dan tujuan yang meaningful, yaitu serupa Allah atau serupa Kristus. Dalam hal ini, mari kita belajar bersama bahwa hidup ini tidak hanya sekedar hidup, bahagia setelah itu mati, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan untuk mempersiapkan kita mencapai tujuan akhir dari semua keadaan dan kondisi yang kita alami di dunia ini, yaitu serupa dengan Kristus, dengan cara menggunakan kehendak bebas yang Allah berikan untuk kemuliaan Allah, dan pastinya menyelaraskan kehendak bebas kita dengan kehendaknya, sehingga kita hidup oleh karena Allah dan mati untuk Allah. Jadi, hidup jangan disia-siakan dengan melakukan hal-hal yang meaningless, tetapi jalani hidup dengan melakukan kehendak Allah
yang akhirnya serupa dengan Kristus. Itulah tujuan hidup yang meaningful. Theodora adalah seorang gadis cantik, anggota jemaat di Antioquia. Theodora diperintahkan oleh gubernur agar mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Roma dan kaisar. Tetapi ia menolak dengan tegas. Karena penolakannya, ia mendapat hukuman cambuk, lalu dipenjarakan di ruang bawah tanah bersama dengan tunangannya Didimus. Karena cintanya yang begitu besar kepada Theodora, Didimus menyamar menjadi tentara Romawi untuk menemui kekasihnya di ruang bawah tanah. Didimus membujuk Theodora untuk menyangkal Kristus. Di saat itu dia ketahuan, akhirnya mereka berdua kembali dipaksa untuk menyangkal Kristus dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa Romawi dan kaisar. Tapi mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka. Akhirnya mereka berdua dihukum mati dengan cara dipenggal, kemudian mayatnya dibakar. Sebelum mereka dipenggal, Didimus sempat mempengaruhi Theodora untuk menyangkal Kristus. Namun keputusan Theodora sudah bulat. Keyakinan Theodora itulah yang menyebabkan Didimus ikut mengambil keputusan yang sama, yaitu tetap mengikuti Kristus. Dari kisah ini kita ditunjukkan bahwa kehendak bebas Theodora dan tunangannya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Inilah sikap mempersiapkan diri untuk serupa dengan Allah.